Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait tentang strategi atau langkah-langkah yang teman-teman bisa lakukan guna untuk menghadapi tes seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk tahun anggaran tahun 2023. Tapi sebelum masuk ke intinya, saya sarankan kita lihat dulu infografis yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB terkait tentang informasi nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2023. Jadi berdasarkan infografis ini, kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa formasi yang dibuka, itu ada kategori pelamar yang sifatnya umum dan khusus. Untuk kategori pelamar yang berkebutuhan khusus itu dibagi empat, ya, ada dari cum laude, ada diaspora, ada penyandang disabilitas, dan putra atau putri dari wilayah Papua. Jadi untuk cum laude itu merupakan untuk lulusan-lulusan terbaik, kalau diaspora itu merupakan saudara-saudari kita yang bekerja di luar negeri, terus penyandang disabilitas jelas ya, dan untuk putra atau putri wilayah Papua juga itu sudah jelas. Nah, di sini terdapat perbedaan nilai antara kategori pelamar umum ataupun kategori pelamar kebutuhan khusus. Untuk kategori umum itu, nilai ambang minimum ya untuk masing-masing subtes ada TWK, tes wawasan kebangsaan, itu minimal 65 baru bisa lulus. Kemudian untuk tes intelijensi umum itu minimal 80, sedangkan untuk TKP itu minimal nilainya 166. Sehingga nilai kumulatif maksimum yang dapat diperoleh oleh kategori pelamar umum itu yakni maksimal sebesar 550 poin. Hal ini berbeda untuk keempat kategori pelamar kebutuhan yang lain ya. Untuk cum laude itu dia hanya mengkhususkan nilai TIO-nya saja itu minimal 85. Begitupun untuk yang diaspora. Sedangkan untuk penyandang disabilitas dan putra atau putri wilayah Papua itu minimal nilai TIO-nya itu haruslah bernilai 60. Oke, sehingga kita lihat ini, misalkan teman-teman melamar cum laude, oke, meskipun untuk nilai TWK dan nilai TKP itu tidak ada nilai batas minimumnya, yang minimum itu hanyalah 85, tetapi total keseluruhan antara nilai TWK, TIU, dan TKP itu minimal harus senilai 311. Dalam artian, meskipun nilai TIU teman-teman yang mengambil kategori pelamar cum laude itu tinggi di atas 85, anggaplah 90, tetapi apabila dijumlahkan nilai TWK ditambah TIU ditambah TKP itu dia ternyata nilainya tidak lebih tinggi dari 311, maka teman-teman itu dikatakan tidak lulus. Oke, jadi betul-betul harus dua dipenuhi oleh dua kondisi untuk teman-teman yang melamar pada kategori pelamar khusus. Yang pertama itu nilai TIU-nya itu harus minimal seperti angka-angka ini 85, 85, 60, 60. Tetapi nilai kumulatif atau penjumlahan antara TWK, TIU, dan TKP itu minimal harus nilai 311 untuk cum laude dan diaspora, sedangkan 286 untuk pelamar dengan kebutuhan khusus tipe kategori penyandang disabilitas atau dan putra putri wilayah Papua. Sedangkan untuk durasi pengerjaannya itu dia terbagi dua. Oke, secara umum itu durasi pengerjaan tes itu yakni selama 100 menit. Tetapi ada kekhususan di sini bagi teman-teman pelamar penyandang disabilitas sensorik netra itu diberikan tambahan waktu sekitar 30 menit, maka total waktu pengerjaan adalah 130 menit. Kemudian, berdasarkan informasi grafis ini juga, kita diberikan informasi terkait tentang bobot-bobot penilaiannya. Jadi, bobot jawaban TWK dan TUI itu, apabila jawabannya benar bernilai 5, salah 0, tidak menjawab itu nilainya 0. Sedangkan untuk bobot jawaban tes karakteristik pribadi, itu sama kayak tuntut sebelumnya, paling tinggi itu mendapatkan nilai 5, paling rendah itu dapat 1, dan apabila tidak menjawab maka diberi poin angka 0. Kemudian,
nilai kumulatif maksimal untuk pelamar umum itu yakni 550, yang dimana 550 ini terbagi atas TWK maksimal 150 poin, TIU itu maksimal poin yang bisa diperoleh adalah 175, dan GKP itu maksimal poin yang bisa diambil adalah 225 poin. Nah, berdasarkan informasi grafis ini, kita akan coba mengkaji berapakah nilai soal yang harus benar, minimal benar, agar kita bisa lolos dalam seleksi CPNS tahun ini. Untuk hal ini, saya mengambil kasus adalah kategori pelanggar umum. Oke, jadi berdasarkan informasi ini, maka kita lihat bahwa jumlah total soal itu yang akan diteskan yakni sebanyak 110 soal yang terbagi untuk masing-masing jenis subtes. Ada di TWK, ada TIU, maupun yang TKP. Kita masuk yang pertama, untuk jumlah soal TWK itu adalah sebanyak 30 soal. Oke, sedangkan untuk TWK, kita lihat di sini, apabila benar itu mendapatkan 5 poin, salah ataupun tidak menjawab itu dia akan mendapat 0 poin. Sedangkan nilai minimum untuk kita bisa lolos itu adalah usahakan nilai TWK kita paling tidak paling kecil sedikit atau paling rendah itu mendapatkan nilai 65 poin. Oleh sebab itu, apabila nilai 65 poin ini kita bagi dengan 5, maka kita peroleh bahwa minimal soal TWK yang kita jawab benar ya itu adalah 13 soal. Jadi di antara 30 soal itu, pastikan teman-teman yakin bahwa 13 soal bisa teman-teman jawab dengan benar. Itu standar minimalnya. Kemudian untuk yang soal TIU, itu ada 35 soal, dengan ambang batas nilai minimal itu adalah 80 poin. Kalau 80 poin ini kita bagi dengan 5, maka kita boleh bahwa jumlah minimal soal TIU yang teman-teman harus jawab benar itu yakni sebanyak 16 soal. Kemudian untuk nilai TKP, karena TKP itu batas sama minimumnya adalah 166 poin, dan paling tinggi itu adalah 5. Kita ambil yang paling sedikit ya kemungkinannya itu, maka kita peroleh untuk TKP itu 45 soal, dan kita paling tidak menjawab minimal itu soal TKP sebanyak 34 soal yang bernilai poinnya 5. Oke, jadi inilah merupakan eh, soal-soal yang teman-teman harus jawab paling tidak benar. Oke, minimal itu benar untuk TWK 13 soal, TU itu 16 soal, dan TKP itu adalah 34 soal. Ini harus mendapatkan poin yang maksimal. 13 soal benar, 16 soal benar, dan 34 soal mendapatkan poin paling tinggi yang 5. Apabila teman-teman berhasil mendapatkan ini, maka teman-teman itu berada di ambang batas, ya. Belum tentu teman-teman lulus karena ada istilah perankingan. Jadi ini merupakan nilai ambang batas yang harus teman-teman kuasai atau teman-teman simpan agar teman-teman itu bisa lolos pada uh, ambang batas SKD CPNS tahun 2023. Kemudian kita lihat lagi, di sini kita diberikan waktu pengerjaan 100 menit. Karena ada 110 soal, berarti paling tidak teman-teman itu membutuhkan waktu, satu soal itu harus dijawab dalam waktu maksimal 54,5 detik. Bayangkan, jadi di sini kita betul-betul membutuhkan strategi yang khusus agar kita bisa memaksimalkan waktu yang diberikan ini 100 menit untuk menjawab 110 soal dengan maksimal. Oke, nah apa saja itu? Jadi, kita lihat lagi materi-materi apa yang dipersiapkan untuk SKD CPNS tahun ini. Jadi seperti biasa, untuk TWK itu ada 30 soal, adapun kisi-kisinya itu terkait tentang penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Untuk tes intelijensia umum itu ada kemampuan verbal yang terdiri atas analogi, silogisme, dan analitis. Lalu ada kemampuan numerik, terdiri atas berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita, serta kemampuan figural, yakni tentang analogi, ketidaksamaan, dan serial. Untuk TKP itu, adapun kisi-kisinya itu adalah penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya,
teknologi informasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Jadi ini merupakan kisi-kisi yang diberikan oleh Kemenpan RB, ya, BKN untuk teman-teman bisa pelajari guna mendapatkan poin yang tinggi. Nah, kita lanjut. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa lolos tes SKD CPNS tahun ini? Jadi yang pertama itu tentunya itu belajar materi. Di sini saya kasihkan bobot sebesar 20%. Adapun untuk belajar materi ini itu terbagi atas yang pertama, teman-teman bisa belajar secara mandiri atau belajar terstruktur. Belajar mandiri artian itu adalah teman-teman belajar tanpa adanya bantuan guru atau tidak formal ya. Untuk belajar mandiri ini teman-teman bisa belajar dari YouTube, bisa dari buku, ataupun belajar berkelompok. Sedangkan untuk belajar terstruktur berarti teman-teman mau tidak mau harus ikut bimbel, ya, di mana teman-teman mengeluarkan biaya lebih agar mendapatkan pelatihan terstruktur terkait tentang materi serta adanya trading soal. Kemudian ada latihan soal, saya kasih bobot 80%. Ini, bagi saya pribadi, ya, apabila kita ingin mempersiapkan tes itu, apapun bentuknya, dalam waktu yang sangat mepet, maka saya sarankan itu kita untuk lebih sering-sering melakukan latihan soal. Karena dengan kita banyak latihan soal, maka kita akan lebih banyak mendapatkan variasi tipe-tipe soal, dan secara tidak langsung kita akan belajar materi terkait tentang soal yang ingin kita kerjakan. Oke, apabila kita memfokuskan belajar materi, teori-teori saja, maka diharapkan, atau bukan diharapkan sih, maka ditakutkan bahwa kita tidak bisa mengimplementasikan materi yang kita pelajari. Jadi lebih baiknya kita action-action saja, banyak-banyak latihan soal, agar bank soal kita itu banyak, dan kita menjadi terlatih atau secara otomatisasi nanti kita bisa mengerjakan soal-soal yang akan muncul. Oke, kemudian teman-teman juga itu harus memahami aturan pelaksanaan. Oke, target kapan waktu pada buka, kemudian bagaimana tentang kelengkapan berkasnya, kelengkapan administrasinya, tanggal-tanggal pentingnya, dan lain sebagainya. Oke, pada syarat pendaftaran ini krusial. Syarat pendaftaran itu kalau saya pelajari dari tahun-tahun sebelumnya itu dia minta adalah ya, tentang akreditasi itu banyak yang gugur. Kemudian foto. Kalau perempuan itu memiliki syarat tersendiri, kalau laki-laki juga memiliki syarat tersendiri. Masalah umur juga. Jadi syaratkan teman-teman betul untuk membaca syarat pendaftaran yang intinya akan dikeluarkan oleh masing-masing instansi, kementerian ataupun lembaga. Kemudian teman-teman juga pahami aturan proseleksinya. Oke. Okay? Overall untuk SKD CPNS itu dia umum sama, ada TBK, TKP, namun ada beberapa tes-tes tambahan nanti terkait tentang SKB. Ada materi, ada tes wawancara, tidak kemungkinan nanti ada tes kesemaptaan atau ujian praktek. Kemudian yang terpenting adalah kejarlah informasi. Ya. Dalam artian teman-teman ini harus rajin untuk menggali semua informasi terkait tentang tes CPNS tahun ini. Itu teman-teman bisa buka informasi resmi ya, pastinya di laman BKN atau portal SSCASN, atau yang kedua itu teman-teman bisa memfollow laman media sosial dari instansi kementerian atau lembaga yang teman-teman ingin. Kemudian kita masuk ke intinya, strategi apa yang efektif kita lakukan agar studi CPNS tahun ini kita berjalan dengan baik. Oke, yang pertama itu adalah pahami kekuatan kamu. Dalam artian adalah di sini teman-teman harus menguasai betul-betul pada materi apa teman-teman kuasai. Misalkan untuk tes TWK itu teman-teman sangat jago memahami materi tentang bahasa Indonesia. Maka untuk mengerjakan soal nanti kalian cari dulu soal-soal yang berkaitan tentang bahasa Indonesia dan pastikan jawaban yang teman itu benar. Misalnya untuk TIU, di sini teman-teman itu jago untuk analogi. Jadi semua soal yang berkaitan tentang analogi diharapkan teman-teman itu bisa menjawab dengan nilai yang maksimum mendapatkan poin ini. Hal ini kenapa? Hal ini
kembali lagi ke slide sebelumnya dan tentang berapa syarat yang minimum yang diperlukan supaya kita bisa paling tidak lulus passing grade dari tes SKD CPNS. Lalu gunakan metode scanning. Metode scanning itu artinya adalah teman-teman, oke, misalkan mengerjakan TWK 30 soal, kita scan dulu soal pertama sampai dengan soal yang ke-30. Selama proses scanning, kita baca soalnya apakah ini soal yang mudah atau tidak. Apabila itu mudah, maka langsung jawab, tapi kalau tidak, di skip. Jadi, istilahnya itu kalau saya ya, scanning itu adalah cari soal yang lebih mudah terlebih dahulu, lalu dipastikan jawab pertanyaan yang tersebut dengan benar. Kemudian, jangan ada soal yang kosong. Oke? Dalam artian adalah kita tidak tahu rezeki kita ya. Jadi, apabila teman-teman blank, saya sarankan jawab saja. Jawab saja, karena bisa saja jawaban yang kita pilih itu benar. Jadi kita gambling di sini istilahnya. Kayak untung-untungan. Kalau benar, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya mau diapakan lagi. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah teman-teman tentunya jangan lupa berdoa, sedekah, dan minta restu keluarga. Ingat, bagi kita kaum muslim itu, berdoa adalah senjata utama. Oke, dan pas sedekah, barang sedekah itu maka insya Allah urusan-urusan kita itu akan dimudahkan dan kita akan dijauhkan dari segala musibah. Dan tentunya minta restu keluarga. Kalau kalian masih ajang, minta restu kepada orang tua, oke? Tapi kalau sudah menikah dan orang tuanya juga masih ada, maka minta restu ke orang tua ataupun minta restu ke suami ataupun istri dan oke. Kalau itu sekian informasi yang saya bisa berikan. Semoga informasi bermanfaat. Sekian dari saya. Jika ada yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.